Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini di video kali ini kami akan membahas materi mengenai mata kuliah sejarah gereja 1 yang diampu oleh dosen Bapak Christian Eleazar Randalele MPDK. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Kami terdiri dari 2 orang. Perkenalkan, nama saya Neni Seba dan ini teman saya Abel Potodingan. Kami dari kelas A, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Tanpa membuang-buang waktu, kami akan masuk pembahasan materi pada topik latar belakang Konsili Nicea dan Konstantinopel serta hasil keputusan Konsili Nicea dan Konstantinopel. Namun sebelum kita masuk materi, guys, jangan lupa like and terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai latar belakang Konsili Nicea dan hasil keputusan dari Konsili Nicea. Latar belakang Konsili Nicea. Konsili Nicea diadakan pada tahun 325 Masehi. Ini diadakan untuk menanggapi ajaran Arius, seorang pastor dari gereja Alexandria, Mesir, pada tahun 319 Masehi. Pastor Arius berupaya merasionalisasikan misteri Allah Tritunggal. Ia tidak meyakini bahwa Kristus Sang Putra Allah berasal dari Bapa dan sehakikat dengan Bapa. Oleh sebab itu, ia mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan paling tinggi. Arius membuat tafsiran sendiri mengenai Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 yang di situ dikatakan firman itu menjadi manusia. Ia menyimpulkan bahwa firman hanya menjelma menjadi daging, sementara jiwa tidak. Oleh sebab itu, Arius meyakini bahwa Kristus adalah sungguh-sungguh ilahi, tetapi bukan sungguh-sungguh manusia karena jiwa bukan jiwa manusia. Ajaran serupa yang ditemukan pada ajaran sesat Apollinaris pada tahun 300 sampai 390 Masehi. Tentu saja ajaran tersebut bertentangan dengan ajaran para rasul yang diwariskan kepada bapak-bapak gereja yang apostolik. Gereja Katolik yang merupakan warisan para rasul mengajarkan bahwa Yesus memiliki 2 kodrat, yakni kodrat ilahi dan kodrat manusia. Santo Alexander, Patriark Alexandria, menanggapi ajaran Pastor Arius karena masuk dalam wilayah keuskupannya saat itu. Alexander mengadakan Konsili Alexandria sekitar 320 yang dihadiri kurang lebih 100 uskup yang berasal dari Mesir dan Libya. Konsili Alexandria mengecam ajaran Arius dan dinyatakan sesat. Namun Pastor Arius mempunyai pendukung baik dari pemerintah maupun dari pejabat-pejabat gereja yang ada pada saat itu. 2 orang pendukung Pastor Arius dari pejabat gereja dan adalah Eusebius dan Uskup Kaisarea dan Uskup Eusebius dari Nikomedia adalah pemimpin penganut Arianisme sekaligus pelindung Arius. Karena Pastor Arius telah berkomunikasi oleh Konsili Alexandria, maka ia pergi ke Palestina dan Nikomedia. Oleh sebab itu, Alexander mengeluarkan surat ensiklik atau epistola Encilica. Ensilik tersebut ditanggapi oleh Arius sehingga menimbulkan pengaduhan di tengah masyarakat. Keaduhan ini diperparah dengan pertikaian Kaisar Konstantin dan Licinius pada tahun 322 sampai 323 Masehi. Kaisar Konstantin sebagai penguasa menginginkan agar wilayah kekuasaannya damai. Oleh sebab itu, ia menulis surat untuk
Alexander dan Arius. Surat tersebut berisi tentang ajaran agar Alexander dan Arius secepatnya menyelesaikan masalah yang terjadi melalui konsili ekumenis. Kemudian Kaisar Konstantin juga menulis surat undangan untuk para uskup supaya menghadiri konsili Nicea. Oleh sebab itu sejumlah uskup dari Mesir, Persia, Asia, Syria, Yunani, dan Trace dan lain-lain sebagainya menghadiri konsili yang diadakan di kota Nicea yang disebut sebagai konsili Nicea. Konsili Nicea kemungkinan tidak hanya diperkasai oleh Kaisar Konstantin, melainkan Paus Silvester pertama. Hal itu dapat dibuktikan dengan jumlah uskup yang hadir dalam konsili. Nah, Kanon 20 yang membahas tentang ketekunan gerejawi menunjukkan bahwa Paus Silvester pertama dan Kaisar Konstantin bertindak sebagai pemberi petunjuk diadakan konsili Nicea. Adapun konsili Nicea dipimpin oleh Hosius dan dari Cordova, Vitus dan Vincentius, perwakilan Paus pada saat itu. Patriark Santo Alexander dan Eustatius dari Antioquia. Dengan demikian kita mengetahui bahwa konsili Nicea diadakan karena latar belakang ajaran sesat Arius. Konsili itu dilakukan untuk memperluas ajaran Arianisme dan menegaskan iman gereja yang telah diwariskan kepada para rasul. Nah, kemudian hasil dari konsili Nicea. Hasil dari keputusan dari konsili Nicea adalah pengakuan iman yang disetujui oleh semua gereja yang ada pada saat itu. Selama ini yang kita kenal hanyalah pengakuan iman rasuli. Itu adalah pengakuan gereja-gereja lokal di Roma. Sedangkan pengakuan iman Nicea adalah pengakuan iman yang diakui oleh gereja sebelum perpecahan. Pengakuan iman Nicea masih belum membahas mengenai Roh Kudus. Pembahasan mengenai Roh Kudus baru dilakukan pada tahun 380 Masehi di Konsili Konstantinopel. Dalam konsili ini juga dilakukan penyempurnaan pengakuan iman Nicea sehingga dikenal dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Mengapa gereja perlu memiliki pengakuan iman? Nah, itu yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Nah, ini bertujuan untuk menegaskan iman yang dipercaya oleh gereja. Pengakuan iman ini disebut karena saat itu gereja menghadapi ajaran sesat, di mana tahun 325 menghadapi ajaran sesat Arius yang mengatakan firman Allah yang diciptakan, dan tahun 381 menghadapi ajaran sesat dari Macedonius yang mengatakan Roh Kudus itu diciptakan, sehingga perlu adanya pengakuan iman untuk membentengi gereja dari ajaran sesat yang dapat merongrong ketuhanan gereja. Nah, sampai di sini materi saya mengenai latar belakang konsili Nicea dan hasil keputusannya. Materi selanjutnya nanti akan dibawakan oleh teman saya, Nelly Seba. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, yang menjadi latar belakang konsili Konstantinopel di sini adalah konteks teologi. Konsili Nikea I tahun 325 tidak serta-merta mengakhiri kontroversi ajaran Arius yang melatar belakangi penyelenggaraannya. Arius dan para simpatisnya seperti Eusebius, uskup Nikomedia, diterima kembali ke pangkuan gereja sesudah bersikap seolah-olah menerima syahadat Nikea. Athanasius, uskup Alexandria, tokoh yang paling lantang menentang Arianisme,
akhirnya disingkirkan ke pengasingan lewat akal bulus Eusebius, uskup Nikomedia. Sesudah Konstantinus Agung mangkat pada tahun 337 dan digantikan putranya yang berhaluan Arianisme, Konstantinus II, wacana mengganti syahadat Nikea pun mulai diagung-agungkan. Sampai kira-kira tahun 360, debat-debat teologi lebih banyak berkisar seputar ihwal keilahian sang putra. Pribadi kedua Tritunggal, namun lantaran konsili Nikea tidak memperjelas ihwal keilahian Roh Kudus, pribadi ketiga Tritunggal ihwal ini akhirnya membuka dan menjadi topik perdebatan yang hangat. Golongan Makedonius menyangkal keilahian Roh Kudus. Penyangkalan terhadap hakikat ilahi Roh Kudus dikenal pula dengan sebutan pneumotamakisme. Konteks geopolitik, komitmen kuat Kaisar Theodosius terhadap kekristenan versi Konsili Nikea I, bukannya tanpa hitung-hitungan risiko, karena warga Konstantinopel, ibu kota wilayah timur Kekaisaran Romawi, adalah basis penganut Arianisme. Situasi bertambah ruyam lantaran dua kubu utama pendukung kekristenan versi Konsili Nikea I di wilayah timur, yakni kubu Alexandria dan kubu pendukung Melesius di Antioquia, sudah saling berseberangan, yakni sampai ke taraf bermusuhan. Uskup Alexandria dan Uskup Roma sudah bertahun-tahun berusaha mencegah penguatan keuskupan Konstantinopel. Oleh karena itu, ketika Gregorius Nazianzus digadang-gadangkan menjadi calon uskup agung Konstantinopel, baik Alexandria maupun Roma penyuaraan penentang karena latar belakang Antioquia. Keuskupan Konstantinopel, Uskup Konstantinopel yang menjabat ketika itu adalah Demophilus, seorang penganut Arianisme. Saat naik tahta, Theodosius menawarkan kesediaannya untuk mengukuhkan Demophilus sebagai uskup ibu kota kekaisaran dengan syarat menerima syahadat Nikea. Karena Demophilus menolak meninggalkan Arianisme, ia langsung dipertahankan melepas jabatan dan angkat kaki dari Konstantinopel. Sesudah 40 tahun dipimpin uskup-uskup penganut Arianisme, jemaat di Konstantinopel akhirnya dipimpin uskup-uskup yang menerima syahadat Nikea. Pada penganut Arianisme juga ditolak jemaat di kota wilayah timur lainnya, sehingga ajaran Kristen yang berortodoks kembali tegak di kawasan itu. Nah, yang menjadi hasil dari Konsili Konstantinopel satu adalah doa syahadat Nikea yang diterima sama berat di timur maupun di barat. Konsili Konstantinopel I ini mengakhiri pemikiran serta perkembangan Arianisme pada Kekaisaran Timur. Konsili ini juga mengonfirmasi Gregorius dari Nazianzus sebagai uskup dari Konstantinopel.